ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Zaura. Aku kelas 2. Aku dari sekolah SD Al-Falah Surabaya. Nah, lagu tadi berhubungan dengan judul kisahku hari ini. Judulnya perselisihan antara dua orang ibu yang memperebutkan satu anak pada zaman kerajaan Nabi Daud. Pada zaman dahulu, di suatu desa, hiduplah dua orang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Kita sebut saja ya, dua ibu itu bernama ibu muda dan ibu setengah baya. Pada saat hari itu, ibu muda sedang ingin mengambil air. Dia pun menitipkan anaknya kepada ibu setengah baya. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, aku ingin mengambil air di atas bukit sana. Bolehkah aku menitipkan bayiku? Oh tentu, kebetulan aku tidak pergi kemana-mana. Bayi itu diletakkan di atas meja. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada saat ibu itu sedang pergi mengambil air, saat ia menjahit, ada seekor tikus yang lewat di depannya. Kemudian ia berfirasat aneh karena tikus itu berlari dan menghampiri tempat penyimpanan gandumnya. Wah, gawat! Dia bisa memakan simpanan gandumku. Ibu itu segera mengambil satu sapu dan hendak mengusirnya. Tanpa ia sadari, kain yang ia jahit menutupi bayi ibu muda itu. Pada saat ia mengusir, ada satu bahaya lain yang sedang mendekat. Ada seekor serigala yang mendekat ke rumah ibu itu karena melihat suatu bayi. Dia pun mendengar suara tangisan bayinya. Dia pun menangis. Dan saat ia membukanya, ternyata bayi ibu muda itu selamat. Dia menangis terseduh-seduh. Saat itu dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Kemudian dia segera menukar selimut bayinya, bayi ibu muda itu. Kemudian dia berkata, "Anakku selamat, anakku selamat." Kemudian orang itu bertanya-tanya, "Hah? Katanya ada yang dimakan serigala. Tapi bayi siapa?" Ibu itu sedang menggendong bayinya. Di belakang kerumunan orang itu, ibu muda itu sudah kembali. Ia pun menangis melihat anaknya tiada. Saat ia melihat bayi yang digendong ibu muda itu, dia berkata, "Itu bayiku." Hah? Kemudian saat ibu itu bertengkar, ada suatu nenek-nenek yang datang. Dia pun berkata, "Masalah ini sangat sulit. Kita harus datang ke kerajaan untuk mendapat pengadilan raja." Dua ibu yang bertengkar tadi segera pergi untuk meminta keadilan kepada Raja Daud. Saat ia sampai, Raja Daud ingin meminta cerita yang sebenarnya. Kemudian ibu setengah baya itu menjelaskan, "Yang mulia Raja Daud, kami sedang memperebutkan bayi ini yang aslinya adalah bayiku." "Tidak, yang mulia, itulah adalah bayiku yang aku titipkan kepadanya." Benar? Ibu ini menitipkan bayinya kepadamu?"
Memang benar, ibu ini telah menitipkan banyak padaku, tapi ia hanya tidak mampu untuk melihat anaknya sudah tiada. Adakah satu bukti lain yang memperlihatkan bahwa salah satu dari kalian adalah ibu yang sebenarnya? Yang mulia Raja Daud, selimut ini sebagai bukti bahwa ini adalah bayiku. Selimut bayiku berwarna biru dan selimut bayinya berwarna hijau. Benar, selimut bayimu berwarna hijau. Benar yang mulia, tapi aku tidak mungkin salah. Dengan adanya bukti yang ada, kuputuskan bayi ini menjadi milik. Sulaiman pun mencegahnya. Tunggu ayah, biar ku bantu sedikit. Dia pun menuruni dan menggendong bayi itu dan mengambil pedang dari seorang kesatria. Dia hendak memotongnya, namun dicegah oleh ibu muda itu. Jangan yang mulia, berikan saja bayi itu kepadanya. Tidak perlu yang mulia lakukan seperti ini. Ini saatnya untuk raja memberi pengadilan. Oke, kuputuskan bayi ini menjadi miliknya. Ya, ibu muda ini adalah ibu yang sebenarnya. Karena tidak ada satupun ibu yang tega melihat anaknya tersakiti. Ibu memiliki pengorbanan yang sangat besar, asalkan buah hatinya tetap terjaga. Anakku, berikan bayi itu kepadanya. Ibu muda itu mengucap terima kasih, dan Raja Daud berbicara kepada ibu setengah baya. Adakah yang ingin kau sampaikan sebelum aku menghukummu karena tidak berkata jujur? Maaf yang mulia, sungguh memang kebenaran ada di sisi Allah. Memang benar, baikulah yang dimangsa oleh serigala itu. Namun aku tidak sanggup melihat anakku sudah tiada. Aku juga ingin ibu muda ini merasakan bagaimana pedihnya kehilangan buah hati. Dan selesai. Nah, hikmah dari cerita tadi, kita tidak boleh berbohong ya. Kedua, kita tidak boleh saat kita menjadi raja atau pemimpin, kita harus adil dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.